Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manusia dan cinta kasih. Yang pertama adalah pengertian cinta kasih. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwodarminta, cinta adalah rasa sangat suka kepada atau rasa sayang kepada ataupun rasa sangat kasih atau sangat tertarik hatinya. Sedangkan kata kasih artinya perasaan sayang atau cinta kepada atau menaruh belas kasihan. Dengan demikian, arti cinta dan kasih hampir bersamaan, sehingga kata kasih memperkuat rasa cinta. Karena itu, cinta kasih dapat diartikan sebagai perasaan suka atau sayang kepada seseorang yang disertai menaruh belas kasihan. Meskipun begitu, cinta kasih juga memiliki perbedaan di keduanya. Cinta kasih lebih mengandung pengertian mendalam rasa, sedangkan kasih lebih ke keluarnya. Dengan kata lain, bersumber dari cinta yang mendalam itulah kasih dapat diwujudkan. Yang selanjutnya adalah cinta menurut pengajaran agama. Ada beberapa pendapat bahwa etika etika cinta dapat dipahami dengan mudah tanpa dikaitkan dengan agama. Tetapi pada kenyataannya, hidup manusia lebih mendambakan tegaknya cinta dalam kehidupan ini. Sebagai bentuk cinta ini bisa kita dapatkan dalam kitab suci Al-Quran. Pertama adalah cinta diri. Cinta diri erat kaitannya dengan dorongan menjaga diri sendiri. Yang kedua adalah cinta kepada sesama manusia, agar manusia dapat hidup dengan penuh keserasian dan keharmonisan dengan manusia lainnya. Tidak, ia harus membatasi cintanya pada diri sendiri dan egoismenya. Yang ketiga adalah cinta seksual. Cinta erat kaitannya dengan dorongan seksual, sebab ialah yang bekerja dalam melestarikan kasih sayang, keserasian, dan kerjasama suami dan juga istri. Yang keempat adalah cinta kebapakan. Dorongan yang jelas dalam cinta bapak kepada anaknya, karena mereka sumber kesenangan dan kegembiraan baginya, sumber kekuatan dan kebanggaan, dan merupakan faktor penting bagi kelangsungan peran bapak dan kehidupan tetap terkenangnya dia setelah meninggal dunia. Yang kelima adalah cinta kepada Allah, puncak cinta manusia yang paling bening, jernih, dan spiritual ialah cinta kepada Allah dan kerinduan kepadanya. Tidak hanya dalam sholat, pujian, dan doanya saja, tetapi juga dalam semua tindakan dan tingkah lakunya. Cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul yang diutus Allah sebagai rahmah bagi seluruh alam semesta menduduki peringkat kedua setelah cinta kepada Allah. Selanjutnya ada kasih sayang. Pengertian kasih sayang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwodarminta ialah perasaan sayang, perasaan cinta, atau perasaan suka kepada seseorang. Dalam kehidupan berumah tangga, kasih sayang merupakan kunci kebahagiaan. Kasih sayang ini merupakan pertumbuhan dari cinta, percintaan muda-mudi, pria wanita, bila diakhiri dengan perkawinan. Maka di dalam berumah tangga, keluarga muda itu bukan lagi bercinta-cinta, tetapi sudah bersifat kasih, mengasihi, atau saling menumpahkan kasih sayang dalam kasih sayang sadar atau tidak sadar dari masing-masing pihak, dituntut tanggung jawab, pengorbanan, kejujuran, saling percaya, saling pengertian, saling terbuka, sehingga keduanya merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Bila salah satu unsur kasih sayang hilang, misalnya unsur tanggung jawab, maka retaklah rumah tangga itu. Yang dapat merasakan kasih sayang bukan hanya suami atau istri atau anak-anak yang telah dewasa, melainkan bayi yang masih merah pun telah dapat merasakan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Selanjutnya adalah kemesraan. Kemesraan berasal dari kata dasar mesra yang artinya perasaan simpati yang akrab. Kemesraan ialah hubungan akrab baik antara pria, wanita yang sedang dimabuk asmara maupun yang sudah berumah tangga. Kemesraan pada dasarnya merupakan perwujudan kasih sayang yang mendalam. Filosof Rusia Salojev dalam bukunya Makna Kasih mengatakan, jika seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang gadis secara serius, ia terlempar keluar dari cinta diri. Ia mulai hidup untuk orang lain. Pernyataan ini dijabarkan secara indah oleh William Shakespeare dalam kisah Romeo dan Juliet.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Makrifatul Azizah. Baik, terima kasih Ara. Di sini saya akan membacakan materi tentang pemujaan. Pemujaan adalah salah satu manifestasi cinta manusia kepada Tuhannya yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi ritual. Kecintaan manusia kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini karena pemujaan kepada Tuhan adalah inti, nilai dan makna kehidupan yang sebenarnya. Tuhan adalah pencipta, tetapi Tuhan juga penghancur segalanya. Bila manusia mengabaikan segala perintahnya, karena itu ketakutan manusia selalu mendampingi hidupnya dan menghilangkan ketakutan itu manusia memujanya. Karena itu jelaslah bagi kita semua bahwa pemujaan kepada Tuhan adalah bagian hidup manusia. Karena Tuhan mencipta semesta termasuk manusia itu sendiri. Dan penciptaan semesta untuk manusia, kalau manusia cinta kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh maha pengasih lagi maha penyayang. Lanjut, materi berikutnya ialah belas kasihan. Pada cinta sesama biasanya dipergunakan istilah belas kasihan. Karena cinta di sini bukan karena cakapnya, kayanya, cantiknya, pandainya, melainkan karena penderitaannya. Penderitaan ini mengandung arti yang luas. Mungkin tua, sakit-sakitan, yatim, piatu, yatim piatu, penyakit yang dideritanya, dan sebagainya. Jadi, kata kasihan atau ramah berarti bersimpati kepada nasib atau keadaan yang diderita orang lain. Kemudian, apa bedanya Rahma dengan Rahman? Kalau Rahman ada unsur memberi. Misalnya, seseorang memusuhi kita, tetapi kita tidak membalasnya. Malahan kita dijadikan sebagai teman baik. Jadi pengertian Rahma adalah kita menaruh perhatian atau simpati terhadap penderitaan orang lain, lalu kita menunjukkan jalan keluar kepadanya. Tetapi, kalau kita menaruh rasa simpati kepada orang yang tidak mengalami kesulitan, sehingga menyebabkan rusak atau menjerumuskan, maka hal itu disebut memanjakan. Cara menumpahkan belas kasihan. Dalam kehidupan, banyak sekali yang harus kita kasihani. Cara kita menumpahkan belas kasihan. Yang perlu kita kasihani antara lain ialah yatim piatu, orang-orang jompo yang tidak mempunyai ahli waris, pengemis yang benar-benar tidak mampu bekerja, orang sakit di rumah sakit, orang cacat, masyarakat kita yang hidup menderita dan sebagainya. Orang-orang itu umumnya menderita lahir dan batin, dan umumnya sedikit tangannya menaruh belas kasihan. Berbagai macam orang memberikan belas kasihan bergantung situasi dan kondisi. Ada yang memberikan uang, ada yang memberikan barang, ada yang memberikan pakaian, dan makanan, dan sebagainya. Lalu ialah cinta kasih erotis. Cinta kasih keasudaran merupakan cinta kasih antara orang-orang yang sama-sama sebanding. Sedangkan cinta kasih ibu merupakan cinta kasih terhadap orang-orang yang lemah tanpa daya. Walaupun terdapat perbedaan besar antara kedua jenis tersebut, kedua-duanya mempunyai kesamaan bahwa pada hakikatnya cinta kasih tidak terbatas kepada seorang saja. Berlawanan dengan kedua jenis cinta kasih tersebut ialah cinta kasih erotis, yaitu kehausan akan penyatuan yang sempurna, akan penyatuan dengan seseorang lainnya. Pada hakikatnya, cinta kasih bersifat eksklusif, guna universal, dan juga Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.